Ketika di beda para dokter kaget karena isi dalam perut pria ini ternyata seorang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang Anwar, seorang pria berusia 25 tahun yang awalnya mengalami sakit perut luar biasa dan perutnya membesar seperti orang hamil, meskipun ia adalah laki-laki dan berbadan gemuk. Setelah rasa sakit tak tertahankan, istrinya Susi membawanya ke rumah sakit. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Anwar menatap langit-langit kamarnya sambil mengerang pelan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan kedua tangannya memeluk perut yang kini terasa nyeri tak tertahankan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, Susi, istrinya, terbangun karena suara suaminya yang menggeliat dan mengadu pelan dari sisi ranjang. Anwar! Susi bangkit dan menyalakan lampu tidur. Wajahnya langsung berubah panik saat melihat ekspresi suaminya. Perutku sakit banget. Sayang, ujar Anwar dengan suara parau. Napasnya terengah-engah kayak ditusuk dari dalam. Susi segera mengambil air putih dan menempelkan kain dingin ke dahi Anwar. Ini bukan kali pertama Anwar mengeluh soal sakit perut, tapi malam ini jauh lebih parah. Anwar, pria bertubuh besar yang biasanya cuek dengan rasa sakit, kini meringkuk seperti anak kecil. Awalnya, berat perut yang makin membesar itu hanya karena Anwar busa kelebihan bobot badan. Anwar memang gemar makan dan kurang gerak sejak bekerja dari rumah. Tapi sejak 3 bulan terakhir, perutnya tak hanya membesar, ia membengkak keras dan terasa nyeri saat disentuh. Bahkan Anwar beberapa kali mengatakan bahwa ia merasakan gerakan aneh di dalamnya setelah ada sesuatu yang hidup di sana. Susi pernah bercanda, "Kamu hamil kali?" Anwar hanya tertawa saat itu. Tapi malam ini, tak ada tawa, tak ada senyum. Hanya rasa sakit yang membuat tubuhnya lemas dan kulitnya terlihat pucat. "Udah, kita ke rumah sakit sekarang juga," kata Susi tegas. Panik mulai mengguncang logikanya. Anwar menggeleng lemah. "Nggak usah, nanti juga reda sendiri." "Anwar," suara Susi meninggi, air mata mulai mengalir di pipinya. "Ini udah keterlaluan. Kamu bisa pingsan." "Aku nggak bisa tinggal diam." Melihat istrinya menangis, Anwar tak sanggup menolak lebih lama. Ia tahu tubuhnya sudah tidak normal lagi. Dalam hati, ia pun mulai takut. Takut akan kemungkinan terburuk yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan bantuan tetangga yang tinggal di sebelah, mereka membawa Anwar ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Susi terus menggenggam tangan suaminya erat-erat. Berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Anwar langsung ditangani oleh tim medis. Dokter dan perawat dengan sigap memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan memasang infus. Salah satu dokter muda, Dr. Iqbal, segera memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan USG, mencurigai adanya masalah serius di rongga perut Anwar. Di ruang pemeriksaan, Susi hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan napas tercekat. Detik demi detik berlalu dalam kecemasan. Ia melihat dokter mengamati layar USG dengan dahi berkerut dalam. Beberapa menit kemudian, Dr. Iqbal menoleh dengan wajah pucat. "Ini tidak biasa," gumamnya lirih. Susi langsung melangkah maju. "Apa maksud dokter? Apa yang terjadi pada suami saya?" Dokter menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Bu, sepertinya ada sesuatu di dalam perut suami Anda. Sebuah foat yang menyerupai janin." "Janin?" Suara Susi nyaris tak keluar. "Ya, seperti bayi." Ruangan itu seketika hening. Hanya suara mesin monitor yang berdetak pelan di sudut ruangan. Susi menatap suaminya yang terbaring lemah, dan dalam hatinya mulai muncul ketakutan baru. Ketakutan akan kenyataan yang bahkan belum bisa ia mengerti. Susi terduduk di kursi ruang tunggu rumah sakit, tangan menggenggam erat ponselnya yang sejak tadi tak bergerak dari layar WhatsApp. Pesan-pesan keluarga belum ia balas, wajahnya masih pucat. Kata-kata dokter tadi masih menggema di telinganya. "Ada janin di dalam perut suami Anda." Mana mungkin, pikirnya berulang kali. Anwar itu laki-laki. Mana mungkin hamil? Apa dokter salah lihat? Setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, Dr. Iqbal keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Di belakangnya menyusul 2 dokter lain. Seorang wanita parubaya dengan jas putih bertuliskan Dr. Ratna, SPB, dan seorang pria muda dengan map besar di tangannya. Mereka bertiga menghampiri Susi. "Bu Susi, kami perlu bicara sebentar di ruang konsultasi," ujar Dr. Iqbal pelan. Susi bangkit dengan lutut yang gemetar. Di ruang konsultasi yang hening dan dingin, para dokter mulai menjelaskan temuannya. "Kami sudah melakukan pemeriksaan lanjutan melalui CT scan," kata Dr. Ratna dengan nada hati-hati. "Dan memang benar ada struktur tubuh yang menyerupai janin laki-laki dalam rongga perut suami Anda."
Susi sewanginya bisa menatap mereka tanpa berkedip. Namun ini bukan kehamilan. Ini kondisi medis yang sangat langka, disebut fetus in vitro. Suami Anda sebetulnya dulunya kembar, tapi dalam kandungan, saudara kembarnya tidak berkembang sempurna dan terserap ke dalam tubuh Hasan. Biasanya kasus seperti ini terdeteksi sejak kecil. Tapi ada juga, masih sangat jarang, baru terlihat ketika usia dewasa. Susi menggeleng-geleng, masih mencoba mencerna. Jadi, yang ada di dalam perut Hasan itu, kembarannya sendiri? Ya, jawab Dr. Iqbal pelan. Seperti tubuh yang tumbuh di dalam tubuh, selama ini dia hidup di dalam Hasan. Tidak hidup sepenuhnya, tapi jaringan tubuhnya berkembang secara abnormal. Ada struktur tulang, rambut, bahkan organ di dalam yang tidak berfungsi. Kami mendeteksi ada semacam aktivitas metabolik di jaringan tersebut. Itu yang menyebabkan rasa sakit, karena tubuh Hasan sudah tidak sanggup lagi menampungnya. Jika dibiarkan, bisa memicu infeksi, pendarahan, bahkan merusak organ sekitarnya. Susi menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Suaranya nyaris tak terdengar. Kami menyarankan operasi pengangkatan secepat mungkin, ujar Dr. Ratna. Kami harus membuka rongga perut dan mengangkat janin itu. Semakin cepat, semakin besar peluang Hasan untuk sembuh total. Dan janinnya? Dr. Ratna menunduk pelan. Secara medis, janin itu tidak memiliki fungsi kehidupan. Kami tidak menyebutnya bayi dalam konteks normal. Ini lebih kepada masa jaringan kembar yang tidak berkembang sempurna. Susi merasa dunia berputar. Ia menatap tangan kosongnya, mencoba menenangkan dirinya. Di dalam perut suaminya, selama ini ada seorang saudara kembar yang diam-diam tumbuh dan menyakiti tubuh Hasan dari dalam. Apa Hasan sudah tahu? Tanyanya pelan. Kami belum beritahu secara detail, dia masih di bawah pengaruh obat penghilang nyeri, jawab Dr. Iqbal. Tapi kami akan bicara padanya begitu dia stable. Susi mengangguk pelan, matanya berkayak kaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar semua ini. Malam itu, ia duduk lama di kursi luar ruang perawatan, memandangi lampu-lampu redup lorong rumah sakit, sambil memikirkan hal aneh yang kini menjadi kenyataan. Suaminya menyimpan seorang saudara di dalam tubuhnya selama 25 tahun. Dan sekarang ia harus memilih mempercayai sains, mempercayai para dokter, atau terjebak dalam ketakutan dan rasa tak percaya. Tapi satu hal yang pasti, Hasan harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Mata Hasan perlahan terbuka, samar-samar melihat cahaya lampu yang menyilaukan di atas ranjang rumah sakit. Napasnya masih berat, perutnya terasa penuh dan nyeri, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, rasa lega yang aneh, seperti beban yang lama dipendam akhirnya keluar, meski ia belum tahu apa. Di sampingnya Susi duduk setia, matanya sembab, namun begitu melihat Hasan membuka mata, ia langsung menggenggam tangan suaminya. Hasan, kamu sadar? Hasan mencoba tersenyum tipis, tapi yang keluar hanya erangan pelan. Aku di mana? Di rumah sakit. Kamu pingsan tadi malam karena sakit perutmu parah. Hasan mencoba mengingat, tapi kepalanya masih terasa berat. Aku mimpi aneh, kayak ada seseorang dalam gelap peluk aku dari dalam tubuhku. Susi tak bisa berkata-kata. Matanya berbolak ke kaca. Beberapa menit kemudian, dokter masuk ke ruang perawatan. Dr. Ratna bersama Dr. Iqbal dan seorang dokter anestesi berdiri di sisi ranjang Hasan. Pak Hasan, ujar Dr. Ratna dengan suara tenang namun serius. Kami harus memberitahu sesuatu yang sangat penting. Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap, USG CT scan, dan observasi fisik. Hasan mengangguk lemah. Ia mencoba fokus. Yang menyebabkan perut Anda membesar dan nyeri selama ini. Bukan gas, bukan tumor, dan bukan hasil pencernaan. Di dalam perut seakan ada sesuatu yang disebut fetus in vitro. Pernah dengar istilah itu? Hasan menggeleng pelan. Begini Pak, saat Anda masih janin dalam kandungan ibu Anda, sebenarnya Anda memiliki saudara kembar. Tapi saudara kembar Anda tidak berkembang normal. Sebaliknya, ia malah tertanam di dalam tubuh Anda, menjadi semacam parasit janin yang ikut tumbuh, meski tidak sempurna. Ia tidak memiliki kesadaran, tidak lengkap, tapi tetap menyatu dalam tubuh Anda. Hasan membelalak. Tunggu, jadi selama ini ada orang lain dalam tubuh saya? Secara teknis, ya. Saudara kembar Anda, atau lebih tepatnya, bagian dari tubuhnya, terperangkap di dalam tubuh Anda sejak lahir. Dan seiring waktu, jaringan itu berkembang perlahan hingga akhirnya menimbulkan gangguan serius. Susi menggenggam tangan Hasan lebih erat, itu sebabnya perutmu membesar. Dan sakitnya karena tubuhmu menolaknya sekarang. Hasan terdiam, wajahnya pucat. Aku punya saudara kembar, tapi aku anak tunggal. Dari luar ya, tapi secara biologis, tidak, ini kasus yang sangat langka, Pak. Bahkan di dunia medis, fetus in fetus hanya terjadi sekitar waktu dari 500.000 kelahiran. Hasan memejamkan mata, tubuhnya bergetar.
Campuran takut, jijik, dan sedih berputar dalam pikirannya. Selama ini dia ada di dalam aku, makan dari aku, tumbuh di dalam aku. Dr. Iqbal mengangguk pelan. Itulah sebabnya Anda sering merasa lemas, pencernaan terganggu, dan mengalami gejala seperti kehamilan. Tubuh Anda menopang dua sistem yang saling bertentangan. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Hasan lirih. Kami harus mengangkat jaringan itu secepat mungkin. Semakin lama dibiarkan, risikonya semakin besar. Bisa menyebabkan peradangan hebat, infeksi, bahkan menyebar ke organ lain. Operasi besar. Ya, tetapi kami sudah menyiapkan tim beta terbaik. Dan kami yakin, jika dilakukan segera, peluang kesembuhan Anda sangat tinggi. Hasan menarik napas panjang. Ia menatap Susi yang mulai menangis pelan, lalu menatap langit-langit putih di atasnya. Selama ini aku pikir sakit ini cuma karena aku gemuk, karena gaya hidup. Tapi ternyata aku menyimpan seseorang di dalam diriku. Susi membelai rambut suaminya. Kamu nggak sendiri. Kita hadapi ini bareng-bareng. Hasan mengangguk perlahan. Dalam hatinya ada rasa aneh, sedih, sekaligus kehilangan. Ia tak pernah tahu bahwa di dalam dirinya, selama 25 tahun, ia berbagi tubuh dengan saudara yang tak pernah bisa bicara, tak pernah bisa hidup sebagai manusia. Kini ia harus melepaskan demi bisa hidup sepenuhnya. Pagi itu langit di luar rumah sakit tampak muram, seolah ikut meraskan ketegangan yang menyelimuti ruang operasi. Di dalamnya tim dokter bersiap-siap. Sarung tangan steril dikenakan, alat-alat dipersiapkan, dan lampu operasi dinyalakan, menerangi meja operasi di mana Hasan akan menjalani prosedur paling menentukan dalam hidupnya. Hasan telah ditidurkan dengan anestesi total. Tubuhnya terbaring diam, napasnya stabil melalui selang pernapasan. Di ruang tunggu, Susi duduk dengan tangan terlipat di dada, menatap kosong ke lantai, berdoa dalam hati. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi ketakutan. Semoga kamu kuat, San. Kamu pasti bisa, bisiknya lirih. Di ruang operasi, Dr. Ratna memimpin tim dengan fokus tinggi. Ini bukan operasi biasa. Mereka akan membuka rongga perut Hasan dan mengangkat jaringan yang telah bersatu dengan tubuhnya selama lebih dari 2 dekade. Salah godaan bisa melukai organ penting, tapi jika dibiarkan, jaringan itu bisa menjadi bom waktu. Sayatan pertama dilakukan. Kulit perut Hasan terbuka pelan-pelan disusul jaringan lemak dan otot. Begitu tim mencapai bagian terdalam, mereka mulai melihat sesuatu yang aneh. Tolong lampu tambahan, pinta Dr. Ratna. Kita hampir sampai. Salah satu dokter asisten memegang alat penahan jaringan sambil menatap ngeri. Di dalam rongga perut Hasan, tampak massa jaringan yang tidak biasa. Ada struktur tulang belakang kecil, rambut, dan bagian tubuh lain yang nyaris menyerupai manusia mini tapi tak lengkap. Tak ada kesadaran, tak ada kehidupan. Hanya potongan tubuh kembar yang tumbuh diam-diam, menumpang hidup dari tubuh Hasan. Ini luar biasa dan menyedihkan, gumam Dr. Iqbal dari sisi kanan meja. Seolah-olah dia pernah hampir menjadi manusia, tapi tak pernah diberi kesempatan. Operasi berlangsung hampir 40 jam. Tim bedah bekerja dengan hati-hati, memisahkan jaringan kembar dari organ vital Hasan. Beberapa bagian menempel erat pada usus dan hati, sehingga mereka harus ekstra teliti agar tak menimbulkan pendarahan. Stabilkan tekanan darah, kata Dr. Ratna tegas saat monitor berbunyi cepat. Salah satu bagian yang paling sulit adalah mengangkat massa yang menempel di pembuluh darah utama. Tapi dengan ketelitian dan pengalaman, akhirnya bagian terakhir berhasil diangkat. Jaringan sudah keluar semua. Kita bersihkan dan tutup kembali, ujar Dr. Ratna sambil menghela napas panjang. Beberapa jam kemudian, Hasan dibawa ke ruang pemulihan. Tubuhnya masih lemah, tapi operasi berjalan sukses. Namun kabar pahit tetap datang, jaringan yang diangkat tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Secara medis, janin itu tidak bisa diselamatkan karena tak memiliki sistem saraf pusat yang berfungsi. Ia tak pernah benar-benar hidup, hanya tumbuh seperti bayangan yang tak selesai. Susi duduk di sisi ranjang Hasan, mengelus tangannya yang masih terpasang infus. San, semuanya sudah selesai. Kamu selamat, katanya pelan. Hasan membuka mata dengan lambat. Sakitnya sudah enggak seberat kemarin. Susi tersenyum, meski air matanya kembali jatuh. Janin itu sudah diangkat. Kamu bebas sekarang. Hasan terdiam lama. Ia menatap langit-langit, lalu berbisik. Aku enggak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang hilang. Aneh ya? Selama ini, dia hidup di tubuhku. Walau aku memang enggak pernah tahu. Susi meraih wajah suaminya. Yang penting sekarang kamu masih di sini, bersama aku. Kita akan sembuh bareng-bareng, lahir baru. Kamu enggak sendiri. Hasan menatap istrinya, lalu tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, perutnya terasa ringan. Tak ada gerakan asing, tak ada rasa ditusuk dari dalam.
hanya tubuhnya sendiri, akhirnya sepenuhnya miliknya. Dan di dalam hatinya, Hasan menyimpan sebuah rasa bukan hanya kehilangan, tapi juga pembebasan. 3 minggu telah berlalu sejak operasi besar itu. Luka di perut Hasan mulai mengering, meski bekas jahitannya masih terlihat jelas. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang ia sembuhkan, rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia duduk di taman rumah sakit, kursi roda yang didudukinya terparkir di bawah pohon besar. Udara pagi lembut menyentuh kulitnya dan suara burung bersautan di kejauhan. Di pangkuannya, Susi duduk bersila di atas rumput, menyandarkan kepala di sisi pahannya. "Masih suka terasa aneh nggak?" San tanya Susi lembut. Hasan mengangguk pelan. "Kadang masih, kayak perutku ini kosong, padahal harusnya rasanya lega. Tapi yang ada malah kayak sepi." Susi mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan hangat. "Wajar, kamu hidup bareng dia selama 25 tahun, meski kamu nggak sadar. Itu bukan waktu yang sebentar." Hasan menarik napas panjang. "Aneh ya, selama ini aku pikir aku sendirian. Ternyata nggak, ada dia, tapi juga bukan dia sepenuhnya. Bukan benar-benar hidup, tapi tetap nyata. Dia tetap saudara kamu. Walau nggak pernah bicara, nggak pernah bangun, nggak pernah bisa hidup seperti kamu, dia tetap bagian dari dirimu." Hasan terdiam, menatap langit yang mulai cerah. "Waktu kecil aku sering mimpi ada yang jagain aku. Mimpi aneh, kayak ada yang meluk aku dari belakang, tapi aku nggak bisa lihat mukanya. Dulu kupikir itu cuma mimpi biasa." Susi tersenyum pelan. "Mungkin bukan mimpi. Mungkin tubuhmu tahu selama ini dia ada." Hasan membalas senyumnya, kali ini lebih ringan meski masih ada sisa beban di matanya. Mereka diam beberapa saat. Burung gereja beterbangan melintas di atas kepala mereka. "San, kamu tahu nggak? Aku bangga sama kamu," kata Susi tiba-tiba. "Kamu berani, kamu kuat. Kalau aku yang ada di posisimu, mungkin aku udah nggak tahan." Hasan meraih tangan istrinya. "Aku kuat karena kamu ada. Kalau kamu nggak maksa aku ke rumah sakit malam itu, mungkin aku udah." Ia tak melanjutkan kata-katanya, tapi Susi tahu maksudnya. "Sekarang aku mau hidup lebih sehat, lebih baik, nggak males-malesan lagi. Mau olahraga, makan teratur, dan yang paling penting, aku mau hidup untuk kita," ujar Hasan dengan nada serius. Susi tersenyum lebar, "Kita jalanin bareng-bareng." "Mulai dari nol lagi, Boya," Hasan mengangguk. "Dari nol. Tapi kali ini dengan tubuh yang cuma milikku, sepenuhnya milikku." Beberapa minggu kemudian, Hasan diperbolehkan pulang. Di rumah, mereka membereskan kamar, menyimpan semua obat-obatan dengan rapi, dan mengganti spray dengan yang baru. Hasan mulai berjalan pelan-pelan di halaman, menjemur diri di pagi hari, sesekali menulis di buku kecil yang ia sebut buku kedua. Isinya adalah kisah tentang dirinya dan saudara kembarnya, bukan sebagai cerita horor atau keanehan medis, tapi sebagai perjalanan hidup yang jarang dimiliki siapapun. Di halaman pertama, ia menulis, "Aku lahir bersama seseorang yang tak pernah bisa bicara padaku, tapi tubuhku mengingat kehadirannya. Sekarang aku hidup untuk 2 orang, untukku dan untuk dia." Setiap malam sebelum tidur, Hasan memandangi bekas luka di perutnya. Luka itu tak lagi ia anggap sebagai aib atau kutukan. Luka itu adalah pengingat bahwa ia pernah membagi tubuhnya dengan seseorang dan kini ia diberi kesempatan untuk hidup penuh. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi.